Siapa ya? Pan? Topang? Setelah prosesi pemakaman Pak Jalil selesai, suasana kampung berubah menjadi mencekam. Warga berbisik-bisik dalam kelompok kecil, membicarakan kematian Pak Jalil yang dianggap tidak wajar. Ada yang bersumpah mendengar langkah kaki di kuburan, ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam lewat di sudut mata. Dhot, salah satu pemuda kampung, merasa gelisah mendengar bisik-bisik itu. Ia segera menemui Bang Topan, ketua RT sekaligus sahabat lamanya, untuk melaporkan keganjilan yang ia rasakan. Sore itu, di rumah Bang Topan, acara doa bersama untuk mendiang Pak Jalil berlangsung hikmat. Namun setelahnya, satu persatu warga pamit pulang. Pak Rungkat dan Peot lebih dahulu berpamitan. Diikuti oleh Dhot dan Kona yang harus segera menyelesaikan tugas kuliah mereka. Tinggallah Dewi, istri Bang Topan, seorang diri di rumah yang masih terasa berat dengan aroma kematian. Bang Topan baru teringat akan tugasnya mendata warga baru, meminta izin kepada Dewi untuk keluar sebentar, sekadar menyalin fotokopi KTP. Dewi mengangguk dengan berat hati. Siapa yang ingin ditinggal sendiri di rumah yang baru saja jadi tempat meninggal orang? Tak lama setelah Bang Topan pergi, ketukan keras terdengar di pintu. Dewi, yang berharap itu suaminya, segera membukanya. Namun yang berdiri di ambang pintu bukanlah Bang Topan, melainkan sosok menyeramkan, arwah Pak Jalil dalam wujud pocong. Dengan wajah penuh amarah dan mata yang seakan menembus ke dalam jiwa, tubuh Dewi seketika lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, tak mampu bergerak. Sosok itu menatapnya tajam, mengirimkan gelombang rasa bersalah yang menusuk-nusuk. Dari tatapan itu, Dewi mengerti, arwah Pak Jalil datang untuk menagih dendam. Beberapa hari sebelum kematiannya, Pak Jalil menemukan kebenaran mengejutkan. Dewi yang selama ini dikenal baik, sebenarnya adalah Nona Elin, seorang wanita misterius dengan masa lalu kelam. Tak ingin rahasianya terbongkar, Nona Elin memerintahkan para bodyguard-nya untuk membunuh Pak Jalil secara diam-diam. Rencana itu berhasil, namun dendam yang ditinggalkan tak mudah dihapus. Dalam suara berat dan penuh kemarahan, arwah Pak Jalil memperagakan Dewi. Kejahatan yang telah dilakukan tidak akan berakhir begitu saja. Dendam itu akan terus menghantuinya, menggerogoti setiap sudut hidupnya. Setelah menyampaikan pesannya, pocong itu perlahan memudar, menghilang dalam udara yang dingin dan berat. Beberapa saat kemudian, Bang Topan kembali. Ia kaget melihat Dewi tergeletak pingsan di depan pintu. Panik, ia mengangkat Dewi dan mencoba menyadarkannya. Setelah usaha keras, Dewi akhirnya siuman. Namun wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat lain. Saat Bang Topan bertanya, Dewi hanya menjawab singkat bahwa ia lelah dan ingin istirahat. Ia tidak berani menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dalam kesunyian, Dewi meringkuk di sudut kamar. Ia sadar, malam ini hanyalah awal dari teror panjang yang akan datang. Tentu. Malam itu, setelah peristiwa mengerikan di depan pintu, Dewi berusaha tidur. Tapi matanya terus terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Setiap bunyi tik-tik hujan di atap membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Bayangan sosok Pak Jalil terus membayang di pikirannya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Perlahan, berat. Dewi memejamkan matanya rapat-rapat, berharap itu hanya halusinasinya saja. Tapi suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Krek, Gagang pintu berputar sendiri. Dewi menahan napas. Ia menggenggam selimut erat-erat, membenamkan wajahnya ke dalamnya. Saat pintu perlahan berderi terbuka, hawa dingin langsung menyapu masuk ke kamar. Tak ada suara, hanya kesunyian yang membeku. Tiba-tiba, sesuatu menarik ujung selimutnya perlahan. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Dewi membuka matanya, dan di hadapannya berdiri sosok Pak Jalil, dalam wujud pocong berwajah rusak.
Matanya memancarkan amarah yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Dewi menjerit, tapi suaranya seperti tenggelam di tenggorokannya. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa membeku. Pak Jalil mendekat, dan dengan suara berbisik seperti desir angin, ia berkata, "Dewi, atau harus kupanggil Ellen? Sekali lagi, dunia Dewi berputar. Ia jatuh pingsan di tempat. Keesokan paginya, Bang Topan menemukan Dewi tergeletak di lantai kamar. Panik, ia membangunkannya. Saat Dewi sadar, matanya kosong, seperti telah kehilangan sebagian jiwanya. Ia tak berkata apa-apa. Hanya minatap suaminya dengan pandangan kosong. Bang Topan, bingung dan cemas, memutuskan memanggil Dhot dan Kona untuk meminta bantuan. Sementara itu, di sudut rumah, tanpa ada yang menyadari, sebuah bayangan hitam mengintip dari balik tirai, memperhatikan mereka. Dendam Pak Jalil belum berakhir. Teror baru saja dimulai. Siang itu, Dhot dan Kona datang ke rumah Bang Topan setelah menerima panggilan mendesak. Mereka mendapati Dewi hanya duduk diam di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. "Ada apa sebenarnya, Bang?" tanya Dhot, sambil melirik cemas pada Dewi. Bang Topan menghela napas berat. "Aku juga bingung. Semalam dia pingsan. Sekarang cuma diam aja begitu." Kona, yang lebih peka, merasa ada sesuatu yang janggal di udara. Ia berjalan pelan ke arah Dewi dan mencoba berbicara, tapi tak ada respons. Saat itulah, secara tidak sengaja, Kona melihat ada sobekan kertas kecil yang menempel di bawah meja, seolah tercecer. Ia mengambilnya. Di kertas itu, tertera nama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kona menatap Dhot dengan ekspresi ketakutan. Dhot, yang membaca cepat isi kertas itu, merasakan perutnya mual. Mereka mulai sadar, wanita yang mereka kenal sebagai Dewi bukanlah orang biasa. Ada masa lalu kelam yang sedang mengintai mereka semua. Malam kedua, teror berlanjut. Malam itu, mereka bertiga sepakat untuk berjaga di rumah Bang Topan. Mereka tidak ingin kejadian aneh kembali terjadi tanpa pengawasan. Namun sekitar tengah malam, suara aneh kembali terdengar. Bunyi langkah berat, diseret. Lampu tiba-tiba meredup, lalu padam seluruhnya. Dalam kegelapan, terdengar suara berbisik, memanggil nama. Dewi. "Elin, kembalikan nyawaku." Dhot dan Kona menghidupkan senter ponsel. Cahaya redup itu menyorot sesuatu di lorong. Sesosok bayangan putih berdiri diam, menatap ke arah mereka. Bayangan itu perlahan mendekat. Aroma anyir darah memenuhi udara. Dewi, yang sejak tadi membisu, tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kejang-kejang, lalu mulai berbicara dengan suara berat. Suara yang bukan miliknya. "Kau pikir bisa kabur dari masa lalu, Elin? Hukumanku belum selesai." Dhot dan Kona hanya bisa membeku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bang Topan, yang masih bingung, hanya bisa memegangi Dewi yang terus meronta. Sebuah rencana terungkap. Di sela keributan itu, Dewi, atau Nona Elin, tanpa sadar mengungkapkan sesuatu. Pak Jalil tahu tentang proyek itu, tentang penghilangan orang-orang yang dianggap mengancam. "Aku hanya menjalankan perintah." Perkataan itu membuat Dhot dan Kona berpandangan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kematian Pak Jalil. Konspirasi kelam yang melibatkan lebih banyak orang daripada yang mereka duga. Setelah malam itu, Dewi atau Nona Elin mulai berubah. Kadang ia menjadi dirinya yang dulu, lembut, perhatian. Tapi di saat lain, ia menjadi seseorang yang asing, berbicara dalam bahasa kasar yang membuat bulu kuduk meremang. Dhot dan Kona tahu, mereka harus bertindak. Mereka mengunjungi seorang dukun tua di ujung desa, Pak Wirya, yang dikenal bisa melihat apa yang tak kasat mata. Pak Wirya mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Arwah Pak Jalil belum tenang. Karena